arti dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Karena siapapun kita, saudara-saudara yang tergabung di dalam fellowship ini sudah diberkati oleh Tuhan, sangat diberkati. Maka tidak ada persoalan apapun bagi kita yang menghalangi untuk kita tidak menjadi berkat. Nah, mari kita bawa dalam doa syukur kita kepada Tuhan, dan juga terima kasih karena hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tadi saya ingat-ingat dalam 2 tahun ini ada hamba-hamba Tuhan dari Jakarta, Mayor Bambang dan Santiwita, dan juga Letnan James Hohoy. Terima kasih banyak untuk pelayanannya. Kemudian dari Bandung di sini ada Mayor Ari Wibowo, Mayor Komang Wibowo yang setia untuk juga memberikan nasihat-nasihat melalui firman Tuhan. Terima kasih banyak. Dari Palu ada Mayor Erik KP, Mayor Debbie KP. Terima kasih. Pasti Tuhan membalas kebaikan dari hamba-hamba Tuhan ini. Juga dari Denpasar Bali, pasangan yang kita selalu tunggu-tunggu kehadirannya ya, Letnan Kolonel Made Petrus dan Letnan Kolonel Margareta Petrus. Tuhan telah memberikan hamba-hamba Tuhan yang selalu siap untuk melayani. Dan malam ini saya melihat ada Mayor Kriston Harine, pasti beliau sudah juga dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat. Maka marilah kita terus ada bersama-sama dalam persekutuan yang indah ini, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang mengagumkan. Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Allah yang selalu hadir di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Sebab pada malam ini, sebagai satu keluarga, kami ada di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami katakan berkat yang berkelimpahan Tuhan, karena itu kenyataannya. Kami boleh rasakan dan kami boleh terima. Dan kami sungguh menyadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Solideo gracia. Itu adalah karunia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keberhasilan anak-anak dalam sekolah mereka. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang baik yang Tuhan beri. Terima kasih selalu ada makanan yang tersedia. Terima kasih ketika kami sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih untuk kesehatan yang baik. Terima kasih untuk keluarga yang harmonis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tiada taranya kami mau berkata terima kasih kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk kerelaan hati para hamba Tuhan yang mau melayani di Nusantara Fellowship ini Tuhan. Mereka ada di Jakarta, mereka ada di Bandung, ada di Palu, ada di Denpasar. Tuhan Yesus berkati semua hamba-Mu ini, dan biarlah tetap mau menjadi berkat di tengah-tengah keluarga besar Nusantara. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sekarang ini kami mau dengar sabda Tuhan, kebutuhan bagi jiwa kami, rema untuk kekuatan iman kami. Berbicaralah Tuhan, ajarkan kami untuk selalu ingat pada firman-Mu dan melaksanakannya. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Dalam nama Yesus Tuhan doa ini kami persembahkan. Amin. Amin. Hari Minggu ini sekali lagi saya katakan kita sangat bersuka cita, bersyukur. Sebab saya ingat-ingat, atau kalau kita ingat-ingat, sebenarnya nama Nusantara ini sudah 2 tahun lalu populer ya di antara kita. Nah, baru belakangan ini nama Nusantara ini muncul di negara kita. Karena Bapak Presiden yang kita cintai dan hormati melakukan upacara dan acara yang khusus untuk dimulainya pembangunan dari ibu kota baru Nusantara. Namanya Nusantara. Kita nggak pernah bayangkan ya bahwa nama Nusantara itu ternyata akan menggelegar, akan mengindonesia.
Tapi yang kita tahu bahwa kita menggunakan nama Nusantara Fellowship adalah untuk keagungan nama Tuhan saja. Nah, saya percaya bahwa Nusantara Fellowship akan terus diberkati oleh Tuhan. Kita flashback sejenak ke bulan Maret 2020. Bulan Maret 2020. Indonesia yang gegap gempita dengan kurang lebih 270 juta rakyat tiba-tiba saja hening. Diam. Diumpamakan kalau ada jarum yang jatuh, maka akan kedengaran bunyinya. Mencekam sebab nyawa menjadi taruhan. Mau panik? Memang sudah panik di mana-mana. Mau nangis? Suara tangisan sudah terdengar di setiap sudut kota. Mau takut? Cari aman, di mana lagi tempatnya? Ketakutan menyebar seperti terbawa angin kencang yang walau tidak kelihatan wujudnya, tetapi terasa hembusannya. COVID-19 menjadi virus yang amat sangat ditakuti. Kalau bisa, tidak buka jendela dan pintu rumah, pasti sudah banyak orang, termasuk kita akan melakukannya. Tapi tidak mungkin kan kita terus-terusan setiap hari menutup pintu dan jendela? Sebab virus yang namanya COVID itu atau corona adalah virus yang tidak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, nggak bisa diikuti walau dengan mikroskop yang sangat sensitif sekalipun. Nah, tinggallah orang per orang menghibur dan menguatkan hati masing-masing. Di mana Sang Pencipta? Di mana Tuhan yang Maha Mulia? Jutaan orang mencari dan mendadak menjadi kusuk ketika berdoa. Dan itu berlanjut di tahun berikutnya, tahun 2021. Di semua negara, keramaian dan kemegahan dunia tiba-tiba redup. Tidak ada sama sekali cahaya harapan. Pada kenyataan tentang sakit penyakit, virus, bakteri, biasanya orang melihat pada negara besar dengan kecanggihan penanganan yang telah membuktikan bahwa mereka bisa menangani penyakit apapun. Tapi di bulan Februari, terus masuk ke bulan Maret tahun 2020, terus ke tahun 2021, kebanyakan yang terjadi adalah semua negara, besar, kecil, sedang ukuran geografisnya, semua bungkam. Tidak ada yang mengklaim ia bebas, ia berhasil, ia berjaya. Di mana Sang Maha Pencipta? Tuhan yang Maha Mulia? Di mana penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak terlelap? Jutaan manusia mencari-cari Tuhan, termasuk orang-orang Kristen. Pendeta, opsir, pastor, susah ditemui. Berbahaya untuk bertemu satu dengan yang lain sebab sudah diingat-ingatkan. Jaga jarak. Jangan lagi ada sentuhan langsung seperti jabat tangan atau pelukan kasih. Semua manusia menarik tangannya. Tidak ada lagi jabat tangan. Karena tangan adalah dikatakan sumber yang akan bisa menularkan virus itu. Tangan-tangan yang tadinya terbuka menyambut setiap orang, tiba-tiba menjadi tangan yang dilipat dan tangan yang tertutup sambil kepala menunduk. Kita lupa. Manusia yang lain pun lupa pada satu hal penting yang sudah tertulis dan pernah dibaca berulang-ulang. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Itu tertulis di dalam Mazmur 33 ayat 13 dan 14. Tapi saking takutnya, saking khawatirnya, saking air mata yang berderai, Mazmur 33 ayat 13 dan 14 ini terlupakan. Bahwasanya Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Sang Maha Pencipta yang Maha Mulia tetap ada, tetap hadir di mana-mana, di setiap waktu dan keadaan. Nah, dengan kepercayaan yang besar itu,
Meskipun berbeda tempat tinggal, terpisah oleh ruang dan waktu, serta jarak, ada sekelompok anak-anak Tuhan yang tetap bersemangat untuk memuliakan nama Tuhannya. Sebab mereka ingat firman yang tertulis pada Yesaya 57 ayat 15. Aku Tuhan bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat mereka dan untuk menghidupkan hati mereka yang remuk. Sekumpulan anak-anak Tuhan ini berkumpul mulai pada bulan Maret tahun 2020. Dalam kesehatian, dalam kerendahan hati, dalam keremukan hati. Mereka mengatakan, ya, kita mau setiap minggu jam 5 sore, seberapa saja yang ada, kita berkumpul bersama-sama, tetap menyanyi, tetap bersuka cita, tetap mendengarkan firman Tuhan, tetap teguh iman. Itulah yang membawa NSV, Nusantara Salvos Virtual Fellowship, ya, persekutuan Salvos virtual Nusantara hadir di tengah-tengah kita semua. Bulan April sampai Agustus, saya ingat Roh Kudus mulai menambah ke persekutuan kita yang kecil itu dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga-keluarga yang juga memiliki pandangan dan iman bahwa jangan menjadi lemah, jangan menjadi kalah oleh pandemi, tapi justru harus saling menguatkan dan meningkatkan iman. Maka terbentuklah fellowship ini. Sebab Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Allah ada di dalamnya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Haleluya. Mazmur 46 itu menjadi dasar dari minggu ke minggu pada setiap sore hari persekutuan kita terus berjalan. Sampai pada bulan September 2020, saya ulangi kembali, namanya menjadi Nusantara Salvos Virtual Fellowship atau persekutuan virtual Salvos Nusantara. Sampai saat ini saya tanya sama Pak Nodi ada berapa orang yang hadir dan dikatakan ya sekitar 60-an termasuk anak-anak. Puji Tuhan, karena Allah kita adalah the amazing God. Allah yang mengagumkan. Dan pada perayaan syukur kedua tahun NSV malam ini, saya melihat tadi mulai dari Maria yang menjadi worship leader sampai semua pengisi acara, kemudian yang hadir semuanya cerah ceria. Malah ada yang bertambah berat badannya karena terus-menerus ada berkat makanan yang bisa dinikmati. Pandemi masih ada di sekitar kita. Yang membedakan kita orang-orang pemenang. Saya ulangi lagi, pandemi masih ada. Tapi yang membedakan kita orang-orang pemenang. Kita orang-orang yang diberkati. Tidak ada yang bisa bersungut-sungut dan mengatakan, wah saya susah, wah saya kekurangan, saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Tidak ada, saya percaya tidak ada. Saya yakin setiap kita akan berkata, puji Tuhan, praise the Lord. Aku dan keluargaku diberkati. Allahku dahsyat, Allahku setia dan adil. Saudara-saudaraku yang berbahagia, malam ini ada pesan khusus dari Tuhan untuk kita semua, yang dewasa maupun yang anak-anak, yaitu blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi layaklah kita untuk menjadi berkat.
Ketika Yesus dalam pelayanannya di dunia, ia dikelilingi oleh banyak orang yang selalu ingin dekat dengannya, mendengarkan ajarannya, merasakan kehadirannya. Yesus selalu mau menjamah, Yesus selalu memandang orang-orang itu dari dekat, menghampiri mereka. Dia tidak pernah jauh untuk menolong seseorang, dan ia melihat semuanya satu persatu. Yang berduka, yang sakit parah, bahkan yang sudah meninggal dunia, semua didatangi oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus bisa melihat bagaimana perjuangan hidup manusia. Berbeda posisi iya, tapi semuanya sama, bergumul. Saya ulangi lagi. Yesus bisa melihat bagaimana perjuangan hidup manusia sampai saat ini. Dia melihat perjuangan saudara, dia melihat perjuangan saya, dia melihat perjuangan keluarga-keluarga kita. Berbeda memang, berbeda posisi, berbeda pekerjaan, berbeda keadaan, tapi semuanya sama. Ada dalam pergumulan. Saudara-saudaraku sekalian, pada zaman yang lalu Yesus melihat semua itu. Ada yang miskin, miskin dalam harta benda, miskin dalam kekuasaan, tetapi banyak yang bahkan miskin dalam roh dan jiwanya. Yesus melihat ada orang-orang yang lapar, kelaparan akan roti, tetapi sangat banyak orang yang lapar pada keamanan dan secerca harapan untuk hidup setiap hari. Yesus melihat ada orang-orang yang menangis dan yang berduka, yang meratapi kehilangan orang yang dikasihi. Ada orang-orang yang meneriakkan rasa sakit mereka. Ada orang-orang yang meneriakkan perasaan rindu dan harapan dan keyakinan mereka untuk melampaui kehidupan ini dan lepas dari penderitaan yang sedang mereka derita. Yesus melihat ada orang-orang yang merasa seperti orang buangan dan orang asing di komunitas. Yesus menghampiri mereka. Orang-orang itu tidak diterima, orang-orang itu diabaikan, padahal mereka rindu untuk disambut, dilihat, dan dicintai. Semua itu dihampiri oleh Yesus. Semua itu dilihat oleh Yesus satu persatu dengan mata dan hati yang penuh belas kasihan. Lalu bukan cuma lihat, bukan cuma dekat, bukan cuma menolong, tapi Yesus memberkati semua orang yang merasa jauh dari berkat. Dia, Yesus, memberkati orang-orang yang merasa hidupnya dikutuk dan sengsara. Semua orang yang tidak memiliki harapan lagi, hanya air mata yang terus-menerus hadir dalam hidupnya. Orang yang lapar akan cinta, Yesus menumpangkan tangannya dan memberkati mereka. Yesus memeluk anak-anak kecil yang disisihkan. Yesus memberkati mereka. Yesus melihat mereka yang terbuang dan yang terasing, yang dibiarkan di gurun karena dianggap tidak berguna. Yesus menghampiri, Yesus menyembuhkan, Yesus memberkati. Saudara-saudaraku sekalian, Yesus secara nyata menjangkau orang-orang yang paling sering dihakimi, paling sering ditolak, diremehkan, dibungkam, diperlakukan tidak adil. Yesus melihat satu persatu orang-orang itu. Bukan sosoknya, tapi melihat orang itu di dalam kehidupan imannya, di dalam kehidupan pribadinya yang sungguh-sungguh berseru dan berharap kepada Tuhan. Yesus tidak melihat keadaan orang-orang itu. Yesus tidak melihat latar belakang orang itu. Yesus melihat akan adanya sebuah pengharapan di dalam hati mereka akan Yesus yang mau memberkati mereka. Diberkati untuk menjadi berkat. Kalau Tuhan bertanya saat ini,
Siapakah orang-orang yang dimaksud itu? Siapakah yang telah diberkati kemudian untuk menjadi berkat? Siapakah yang siap untuk menjadi berkat? Siapakah orang-orang itu, saudara? Jawabannya pasti. Saya dan juga saudara. Aku dan juga engkau. Keluarga kita. Yang dalam 2 tahun ini Tuhan melimpahkan kasih-Nya tanpa batas dan tanpa henti. Melimpahkan kemurahan-Nya kepada kita. Itulah orang-orang yang Tuhan mau untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak itu saja, Tuhan memberkati saudara dan saya. Pada setiap ibadah Nusantara Fellowship, dan juga ibadah-ibadah yang kita ikuti di gereja-gereja kita, di korps-korps kita. Setiap kita hadir selalu dan pasti ada doa berkat yang didoakan oleh hamba-hamba Tuhan untuk saudara semua. Sekali lagi saya mau katakan, saudara semua, kita dilimpahi oleh berkat-berkat yang indah dan sempurna. Bahkan yang belum ada dan belum terpikirkan oleh saudara, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat itu. Apakah semua berkat anugerah kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus hanya untuk kita sendiri? Hanya untuk kita nikmati sendiri atau untuk keluarga saja? Tentu saja tidak. Saat Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan saudara untuk dihujani dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan penghiburan, dengan kecukupan, dengan perlindungan, ingatlah dan lihatlah orang-orang di sekitar. Lihatlah mereka dengan mata dan hati yang penuh dengan belas kasihan, seperti mata dan hati Yesus. Silahkan hitung berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada saudara-saudara. Tapi jangan berhenti sampai di situ saja. Saudara-saudaraku sekalian, keluarga Nusantara Fellowship. Jangan berhenti pada menghitung berkat-berkat yang Tuhan telah berikan. Sebab ketika saudara dan keluargamu diberkati untuk menjadi berkat, maka sesungguhnya seluruh bumi ini, seluruh dunia ini juga akan diberkati oleh Tuhan. Lihatlah dampaknya, multi efeknya ketika kita diberkati dan kita mau menjadi berkat. Bahwa bumi ini diberkati oleh Tuhan. Luar biasa bukan? Ketika kita diberkati, bukan hanya keluarga, bukan hanya sahabat, bukan hanya orang-orang yang kita kenal yang diberkati, tapi semua orang lingkungan kita, komunitas kita istilahnya sekarang diberkati, negara dan bangsa kita diberkati. Itu sudah menjadi kenyataan. Indonesia sekarang maju, Indonesia berubah menjadi sebuah negara yang lebih baik dan termasuk salah satu negara yang cepat dapat mengatasi COVID ini. Karena kita berdoa, bahkan kita memberkati negara kita, memberkati pemerintah kita. Inilah pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Diberkati untuk menjadi berkat. Saudaraku, jangan ditimbun berkat-berkat Tuhan untuk diri sendiri. Sebarkan, bagikan. Karena Bapa di surga telah lebih dulu memberkati dan mengampuni kita. Seperti lagu yang tadi telah dinyanyikan oleh Boris dan Gadis. Nyanyian nomor 107. Jikalau kami dengan kasih dapat melayani orang lain. Jikalau kami dengan kasih dapat menolong mereka yang berkesusahan, mereka yang tidak punya apapun juga. Ketika kami dapat menyeka air mata, apalagi Bapa di sorga berbuat yang sama kepada kita, bahkan melimpahkan kita dengan rahmat-Nya. Kita ingat pencipta lagu itu.
yang saat ini telah dinaikkan Tuhan ke kemuliaannya, Jenderal John Larson, yang bersama-sama juga dengan Jenderal John Gowans menulis lagu itu yang luar biasa, yang sampai pada hari ini tetap dinyanyikan dan menjadi berkat bagi kita. Jadi saudaraku sekalian, blessed, diberkati, to be a blessing, untuk menjadi berkat. Maka marilah kita bersyukur, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau menjadikan kita alat berkat bagi kemuliaan. Untuk setiap berkat materi yang telah saudara terima, untuk karunia, bakat, dan talenta, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan dan tenaga yang cukup, untuk lahan tanah yang memberi hasil panen yang baik, untuk usaha bisnis yang mulai meluas yang saudara-saudara jalankan, untuk sekolah, untuk kuliah anak-anak, dan kaum muda di sini yang selalu berhasil, untuk doa-doa yang sudah terkabul. Apapun bentuk berkat-berkat itu, mari saudara-saudaraku, kita menggunakannya untuk memberkati orang lain. Supaya mereka pun berkata, terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang mereka terima dari saudara dan saya. Ingatlah, keadaan saudara seperti sekarang ada karena ada orang-orang yang mendoakan saudara. Saudara ingat itu? Keadaan saya seperti sekarang karena saya tahu ada orang-orang, ada sahabat-sahabat, ada orang-orang yang tidak saya kenal tapi menyebut saya dalam doa mereka. Itu terjadi juga pada diri setiap kita. Ada orang-orang yang mendoakan kita. Ada orang-orang yang mendoakan saudara. Orang-orang itu tidak melaporkan, tidak memberitahu kepada saudara-saudara, saya doakan loh kamu. Tidak. Tapi Tuhan mendengar nama-nama saudara disebutkan oleh mereka untuk meminta berkat Tuhan bagi saudara dan bagi keluarga. Jadi saudara-saudaraku, yang saya kasihi keluarga Nusantara Fellowship, ayo jangan tunggu-tunggu lagi. Jadikan hidup kita dan tindakan kita sebagai karya terindah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi berkat, sebab kita semua telah sangat diberkati oleh Tuhan. Happy anniversary Nusantara Salvos Virtual Fellowship. Allah sumber berkat dan pertolongan itu akan senantiasa ada bersama dengan kita. Dia selalu hadir, dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap, tetapi ia selalu menjagai kita dengan kasih karunia-Nya. Tapi pesan Tuhan malam ini, be a blessing. Be a blessing. Jadilah berkat ya, jadilah berkat. Apapun juga yang saudara lakukan, ingatlah, saudara bukan memberkati seseorang, tapi saudara memberkati dunia ini. Saudara memberkati bumi ini. Saudara memberkati Tuhan. Sebab saya pernah katakan ya di dalam bahasa Inggris, dalam Alkitab bahasa Inggris, I bless you, Lord. Aku memberkati Engkau, Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan yang memberkati kita, tapi kita juga memberkati Tuhan. Bagaimana caranya? Kita memberkati sesama, sehingga mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan diberkati ketika menerima doa-doa syukur dari banyak orang di bumi ini yang mempermuliakan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, bahagia, sejahtera, dan semua yang terbaik Allah sudah sediakan bagimu dan bagiku juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berfirman, Engkau memberi kekuatan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau memberkati kami supaya kami pun bisa menjadi berkat. Tolonglah kami semua Tuhan untuk memberkati sesama melalui doa-doa kami, melalui keceriaan sikap kami, kata-kata kami yang ramah, kata-kata dukungan dan dorongan, kata-kata Tuhan memberkatimu,
sikap yang baik, sikap yang mau menolong. Semua ya Tuhan, biarlah kebaikan-kebaikan itu keluar dari diri kami. Sehingga orang banyak mempermuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba tetap dan selalu mau berdoa bagi semua keluargaku, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam persekutuan ini. Biarlah Engkau memberkati dengan limpahnya. Biarlah Engkau menjagai setiap pribadi. Biarlah kasih-Mu berlimpah-limpah. Dan biarlah jalan selamat sejahtera Tuhan karuniakan. Keharmonisan dalam keluarga. Hamba-hamba Tuhan terus dipakai dengan luar biasa. Doa-doa kami didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Kami berhasil. Anak-anak kami berhasil. Oleh karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Kuatkan iman kami senantiasa ya Tuhan. Untuk selalu memandang Yesus sebagai sumber pengharapan dan pertolongan yang sejati. Dimanapun kami ada, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, di Pulau Lombok, di Pulau Bali, di Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik, di Malang, di Turen, keluarga yang ada di Semarang, yang jauh di Kepulauan Riau, Stephen yang ada dalam perjalanan, yang nantinya akan ada di Balikpapan. Gitu pula ya Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di Bandung, di Batu Jajar, yang ada di ibu kota Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Bahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin sedang berada di luar negeri. Tuhan Yesus, Engkau ada hadir dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan memberkati semua apa yang mereka lakukan. Sebab ya Tuhan, mereka tahu ketika mereka diberkati, maka mereka pun mau menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.